Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya termasuk dukungan anggarannya. Saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Dalam dunia politik Indonesia, perdebatan seringkali menjadi ajang pertunjukan adu argumen yang sengit. Dengan gayanya yang tegas dan berwibawa, Prabowo mampu melontarkan argumen-argumen yang tajam dan sulit dibantah. Hal ini tentu bukan hanya tentang kepiawaian retorika, tetapi juga tentang strategi politik yang cerdas dalam mempertahankan posisinya dan memperkuat pengaruhnya di panggung politik nasional. Di tengah sesi yang penuh dengan drama dan interupsi, Prabowo berhasil memberikan jawaban-jawaban yang solid dan terkadang menggelitik, bikin semua yang hadir terdiam sejenak. Salah satunya adalah Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPR RI. Kejadian ini terjadi pada November tahun 2021 kemarin. Rapat ini diwarnai dengan debat soal pemaparan anggaran. Anggota DPR Komisi 1, Effendi Simbolon, menagih pemaparan anggaran. Bermula saat Effendi mempertanyakan penjelasan Prabowo yang tidak menyinggung masalah anggaran di Kemenhan. Lalu Effendi meminta Prabowo untuk memaparkan anggaran Kemenhan. Katanya apa yang dipaparkan Prabowo hanya sekedar visi misi dan sifatnya masih visioner. Permohonan ini pun mendapat respon dari anggota Komisi 1 lainnya, yaitu Saifullah Tamliha. Anggota dari fraksi PPP itu menyinggung hasil rapat ketua kelompok fraksi Komisi 1 sebelum rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dilaksanakan. Menurut Tamliha, selama ini perundingan anggaran dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan sebelumnya memang selalu digelar tertutup. Atas pernyataan tersebut, Prabowo ikut menanggapi. Calon presiden terpilih ini memvalidasi apa yang disampaikan Tamliha. Katanya, sesuatu yang rinci bersifat teknis dan anggaran memang atas kemauannya agar digelar secara tertutup. Akan tetapi, mendengar pernyataan tersebut, Effendi tampak tak lega atas jawaban tadi. Dari ketidakpuasan tadi, dia beberapa kali menginterupsi dan kemudian dibela oleh Adian Napitupulu, anggota Komisi 1 dari fraksi PDIP. Adrian mengatakan hal seperti itu tak perlu diperdebatkan panjang lebar. Secara gamblang terdengar ia membela seorang Effendi. Selanjutnya, yang diminta oleh Pak Effendi sederhana loh, apa yang sudah dipaparkan di sini, dipaparkan saja secara lisan. Alasan pembahasan tertutup bukan menjadi masalah. Adrian juga menyebut hal seperti ini lucu, mengingat rapat kerja ini dipaparkan secara terbuka. Tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya. Lain hal dengan apa yang disampaikan anggota Komisi 1 dari fraksi Gerindra, Sugiono. Sugiono juga ikut menginterupsi. Menurut Sugiono, permintaan soal sifat raker tertutup atau terbuka didasari atas keputusan Prabowo selaku Menhan. Di samping itu juga ada rekan-rekan yang dirasa ada yang perlu disampaikan. Sugiono menyebut keputusan tersebut boleh disampaikan diambil oleh Prabowo Subianto. Sugiono menilai Prabowo sudah paham terkait hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup. Setelah berdebat panjang, Mutia Hafid selaku pimpinan rapat pun langsung mengambil alih rapat. Mutia pun meminta Prabowo menyampaikan pandangannya atas debat interupsi yang tak berkesudahan tadi. Prabowo mengaku bahwa awalnya dia mengira rapat kerja bersama Komisi 1 bersifat tertutup sejak awal. Akan tetapi, Prabowo akhirnya bilang setuju dan bersedia jika rapatnya bersifat terbuka. Prabowo menegaskan apa maksud dari pengulangan pembahasan anggaran. Menurutnya, semua orang yang ada di ruang rapat tersebut sudah mengetahui jumlah anggarannya sebesar 131 triliun rupiah. Tak hanya anggaran, komponennya juga sudah diketahui. Lebih lanjut, jika Prabowo memang dibutuhkan, Prabowo sudah siap. Namun, Prabowo berujar bahwa dirinya tak akan membahas soal anggaran terlalu terbuka. Prabowo menekankan bahwa ia bertanggung jawab terhadap Presiden Joko Widodo. Prabowo menolak terlalu terbuka dan sangat merasa ditekan. Prabowo bersedia membahas kepada hadirin rapat jika duduk persoalannya dilakukan secara tertutup, saya bersedia. Di saat bersamaan, dia juga meminta maaf karena tidak mau berbicara secara terang-terangan mengenai anggaran tadi. Menurut mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini, semua pihak harus berhati-hati saat bicara mengenai apa yang bersinggungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Menanggapi kabar perdebatan tadi, Fadli Zon turut angkat bicara. Selaku anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra, ia menilai perdebatan di antara Prabowo dan Effendi Simbolon terjadi hanya karena salah paham. Dari sudut pandang Fadli, Prabowo berharap pembahasan mendalam soal anggaran dilakukan secara tertutup bersama seluruh anggota Komisi 1. Katanya, pembahasan dilakukan secara tertutup karena sektor pertahanan merupakan isu yang sensitif dan termasuk dalam rahasia negara.
Fadli juga menyebut kalau postur anggaran yang diperuntukkan yang dibahas saat itu sudah jelas, tapi pendalamannya terhadap anggaran itu diharapkan pembicaraan itu tertutup. Plus soal pertahanan ini sensitif. Seperti yang kita tahu, Fadlizon bukan orang lain bagi Prabowo Subianto. Secara pria kelahiran 1 Juni 1971 tersebut sampai saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, yang artinya merupakan bawahan langsung dari Prabowo. Meskipun begitu, Fadlizon tetap mendapat teguran dari Prabowo. Hal ini terjadi saat Fadlizon menyindir Presiden Joko Widodo ketika menguji coba sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat pada November 2021 silam. Mantan Wakil Ketua Umum bidang luar Partai Gerindra itu menyindir Jokowi lewat pernyataan di akun X pribadinya, @Fadlizon. Fadli menulis, "Luar biasa Pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut." Juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman membenarkan hal tersebut bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menegur anggota Komisi 1 DPR Fadlizon terkait cuitannya terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Habibur Rahman, teguran dari Prabowo kepada kader Gerindra merupakan hal yang wajar. Karena itu dia mengatakan teguran Prabowo kepada Fadlizon bukanlah hal yang harus dibesar-besarkan. Menurut Habibur Rahman, Partai Gerindra sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang tidak nyaman atas pernyataan Fadlizon. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Prabowo mengatakan menolak terbuka dalam pembahasan detail anggaran. Namun, apa yang terjadi beberapa bulan lalu cukup mengubah sudut pandang Mutia. Hal ini berbeda diungkapkan pada konferensi pers usai debat di Istora Senayan, Jakarta pada Januari 2024 kemarin. Saat itu posisinya sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid menyebut Prabowo Subianto adalah satu-satunya Menteri Pertahanan yang pernah melakukan rapat di DPR setengah terbuka. Hal ini dirasakan Mutia setelah 3 periode bergelut di Menteri Pertahanan. Dengan isu yang beredar, Mutia mempertanyakan banyak pihak yang justru bertanya soal anggaran yang sudah sama-sama disetujui di DPR. Mutia menyebut Prabowo sudah transparan meskipun tidak semua hal bisa disampaikan secara terbuka. Pernyataan ini disampaikan saat debat Capres ketiga. Sebelumnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjawab Capres nomor urut 1 Anies Baswedan usai diminta buka-bukaan soal pertahanan di Indonesia. Prabowo justru mempertanyakan rasa kecintaan Anies Baswedan terhadap Indonesia. Anies di panggung debat meminta agar Prabowo memberikan penjelasan di ruang terbuka. Prabowo kemudian menjelaskan perihal paparannya soal PT Teknologi Militer Indonesia sudah dijelaskan di rapat bersama Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya, PT Teknologi Militer Indonesia dikabarkan dilibatkan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan. Pada 2021 kemarin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut melibatkan PT TMI karena perusahaan ini diisi ahli alutsista berteknologi canggih. Di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason bilang, PT TMI berperan sebagai konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya. Dia menegaskan kerjasama ini bukan untuk pembelian atau pengadaan, karena PT TMI tidak berkontrak dengan Kemenhan sama sekali.